Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah. Saya salah satu dosen tetap program studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Saat ini saya berhome base di program studi S1 Farmasi dengan rumpun ilmu formula farmasetika dan teknologi farmasi. Sehingga saya saat ini mengampu mata kuliah yang sesuai dengan rumpun ilmu saya, yaitu formulasi teknologi sediaan solid dengan bobot SKS, yaitu 2 SKS yang berada di semester ganjil, tepatnya semester 5. Berikut saya akan menyampaikan terkait deskripsi mata kuliah formulasi teknologi sediaan solid. Deskripsi singkat mata kuliah formulasi teknologi sediaan solid memberikan pengetahuan mengenai bentuk sediaan solid seperti tablet yang memiliki sifat, fungsi, dan metode pembuatan yang beragam. Metode yang beragam meliputi granulasi basah, metode granulasi kering, metode kempal langsung. Mata kuliah ini juga mempelajari kajian preformulasi bahan penyusunan sediaan tablet beserta sifat fisikokimia seperti organoleptik, kemurnian, ukuran partikel, dan luas permukaan. Selain itu, juga terkait kelarutan disolusi dan parameter yang berpengaruh pada proses absorpsi, bentuk kristal, polimorf, stabilitas, kompatibilitas, higroskopisitas. Kemudian, selain itu juga mata kuliah formulasi teknologi sediaan solid mempelajari jenis-jenis metode pembuatan tablet, instrumen yang digunakan dalam prosedur pembuatan tablet, beserta evaluasi mutu fisik tablet. Selain itu juga standar mutu tablet dan tablet khusus. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait capaian pembelajaran. Saya akan menyampaikan RPS terlebih dahulu sebelum memulai mata kuliah dimulai. Selain itu, saya juga berikan materi setelah middle test yang terkait mengenai pembuatan tablet dengan metode granulasi basah, pembuatan tablet dengan metode granulasi kering, pembuatan tablet dengan metode kempal langsung, pengantar instrumen dalam pembuatan sediaan tablet, evaluasi sediaan tablet, pengantar disolusi, standarisasi dan mutu sediaan tablet, terakhir adalah tablet khusus. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama adalah ceramah, kedua diskusi, yang ketiga adalah tanya jawab aktif. Penilaian yang saya lakukan berdasarkan dua metode. Yang pertama, formatif dan sumatif. Formatif melihat keaktifan mahasiswa di dalam kelas pada saat perkuliahan. Sedangkan sumatif terdiri dari 3, yaitu ujian tengah semester dengan bobot 30%, kemudian ujian akhir semester dengan bobot 40%, yang ketiga yaitu adalah penugasan dengan bobot 30%. Berikut referensi yang saya gunakan dalam mengajar formulasi teknologi sediaan solid. Untuk referensi, saya menggunakan dari beberapa literatur buku literatur yang saya gunakan dengan beberapa buku yang saya hasilkan, kemudian juga didukung oleh beberapa artikel yang terkait dengan formulasi teknologi sediaan solid. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah formulasi teknologi sediaan solid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menampilkan video perkuliahan di program studi S1 Farmasi dengan mata kuliah formulasi teknologi sediaan solid. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, hari ini kita materi tentang formulasi teknologi sediaan solid di pertemuan kelima. Ya, di pertemuan kelima kita akan membahas mengenai, pertama kita akan pendahuluan, kemudian masuk ke dalam materi. Materinya apa hari ini? Yaitu adalah evaluasi sediaan tablet. Kemudian setelah materi kita ada di sesi diskusi, kemudian ada kesimpulan. Ya, sebelum masuk ke dalam pendahuluan, Ibu mau nanya dulu nih.
Ada yang masih ingat nggak pertemuan kita di minggu lalu? Di pertemuan keempat. Kalau ada yang ingat boleh angkat tangan. Oke, boleh. Siapa namanya? Oke, silakan Jaida. Kemarin kita membahas mengenai apa? Silakan Jaida. Oke, baik. Jadi minggu lalu kita tuh sudah membahas mengenai instrumen dalam proses pembuatan tablet. Karena kemarin instrumennya, sekarang artinya ketika sudah melalui instrumen berarti kita sudah membuat tuh sediaan tabletnya. Ya, setelah kita buat sediaan tabletnya terus kita ngapain? Nah, lalu kita masuk ke dalam tahapan evaluasi sediaan tablet. Untuk apa sih kita mengetahui atau mempelajari evaluasi sediaan tablet? Nah, sekarang kita masuk ke dalam tujuan pembelajarannya. Tujuannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan hasil evaluasi sediaan tablet meliputi penampilan secara umum, keseragaman bobot tablet, keseragaman ukuran tablet, kekerasan tablet, kerapuhan tablet, dan waktu hancur tablet. Jadi, untuk untuk evaluasi sediaan tablet itu ada 5 begitu ya. Ada 5. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke dalam evaluasi sediaan tablet. Tablet dikatakan baik jika tablet yang dibuat memenuhi persyaratan. Nah, persyaratannya tadi yang ada 5 tadi. Ada keseragaman bobot, keseragaman ukuran, kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur. Jadi, tablet itu tidak bisa kita katakan baik jika dari 5 ini tidak ada salah satu yang tidak memenuhi persyaratan. Misal, oh ternyata Bu ada satu tablet nih yang dari keseragaman bobot tidak memenuhi syarat. Atau ada 3 tablet nih, kan banyak nih tabletnya yang dievaluasi. Tapi ada 3 yang tidak memenuhi, apakah dia bisa dikatakan tablet yang baik? Tidak, begitu ya. Jadi harus benar-benar semua dari 5 evaluasi ini memenuhi syarat. Jadi kalau sudah memenuhi 5 ketentuan ini dan memenuhi syarat semuanya, maka tablet tersebut bisa dikatakan baik dan bisa diproduksi dalam jumlah banyak, yaitu bisa di bagian industri farmasi begitu. Oke. Nah, kemudian kita harus mencari nilai rata-rata. Bagaimana cara mencari nilai rata-rata? Dibagi 20 dibagi dengan jumlah bobot jumlah tablet yang kita gunakan tadi. Oke, berapa hasilnya? 529,5. 529,5. Sebentar. Kalau 500 kali 20 berapa? Oh, 10.000, kurang angkanya berarti. 20 data tablet yang kita timbang satu persatu. Ya, ada yang 499, ada yang 501, ada yang 502, ada yang 503 dan seterusnya. Mungkin di sini ada yang 513 misalnya. Nah, kemudian di sini ya ada datanya. Kemudian bagaimana Bu cara mengetahui yang tadi syaratnya kan tidak boleh ada 2 tablet yang menyimpang dari kolom A. Taunya dari mana dia menyimpang atau tidaknya? Nah, ada yang dikatakan dengan rumus begitu ya. Tadi kita dapat bobot rata-ratanya adalah 56 2,5 mg. Ini adalah rata-rata. Kemudian kolom A tadi adalah 5%, kolom B-nya adalah 10%. Kalau 5% dijabarkan jadi berapa? 5/100 dikali dengan rata-rata. Silakan dihitung. Oke, silakan satu orang. 28,125.
Oke, yang 10%? 56,25 mg. Jangan lupa untuk satuan. Ketika satuan tidak ada maka kita anggap gram. Ya, kemudian ini belum kita dapatkan rentang ini, baru hasil dari persenannya dengan kali rata-rata. Untuk mendapatkan nilai persenannya adalah A, hasilnya rata-rata 562,5 mg ditambah hasil perhitungan 5%, 28,125 mg, kemudian 562,5 mg dikurang 28,125 mg. Silakan sambil dihitung. Sudah ada yang mendapatkan hasilnya? Siapa? Yang A, hasil penjumlahan rata-rata ditambah 28,125 mg? 59 0,625 mg. Yang satunya hasil pengurangan 534,375 mg. Oke, ini yang A. Yang B 618,75 mg. Kemudian yang hasil pengurangan 506,25 mg. Oke. Ibu tadi kekecilan naruh angka di sini. Nah, ke evaluasi berikutnya ada yang namanya uji kekerasan. Ya, uji kekerasan. Di uji kekerasan ini alatnya seperti ini disebut dengan alat yang manual. Sedangkan ini adalah yang digital. Nama alatnya adalah hardness tester. Namanya juga kekerasan. Namanya jadinya hard. Ya, begitu ya. Oke, ini adalah alatnya yang mana posisi tabletnya nanti akan di depan sini nih. Alatnya di sini. Kemudian kita putar situasnya ini. Ketika kita putar otomatis situas yang paling depan ini akan menghimpit si tablet. Menghimpit maju ke depan terus sampai dia menunjukkan entah itu retak atau hancur sekalian. Begitu. Ketika dia retak berarti sudah kita anggap bahwa kekerasannya sudah kita dapatkan. Dari mana? Nih, dari sini. Di sini ada yang namanya skala. Ya, skalanya. Untuk syarat dari kekerasan tablet itu adalah 4 sampai 8 kilo. Ya. Berapa tablet yang digunakan? Ada yang tahu? 10 tablet, berbeda sama yang kekerasan dan kerapuhan. Kalau untuk keseragaman bobot dan keseragaman ukuran itu 20 tablet, sedangkan untuk kekerasan itu hanya 10 tablet. Jadi kita uji satu persatu bahwa apakah si tablet tersebut ada yang memenuhi atau tidak memenuhi. Ketika dia memiliki kekerasan yang tinggi otomatis lebih dari 8 kilo. Ya, tapi kalau misalnya dia sebentar aja kita putar langsung pecah, maka dia memiliki kekerasan yang sangat rendah, begitu ya. Oke. Nah, ini pada umumnya tablet harus cukup keras untuk tahan pecah waktu dikemas, dikirim dengan kapal dan waktu ditangani secara normal. Tapi juga tablet ini akan cukup melunak untuk melarut dan hancur sempurna begitu digunakan atau dapat dipatahkan di antara jari-jari bila memang tablet ini perlu dibagi untuk pemakaiannya. Dalam industri, kekuatan tekanan minimum yang sesuai untuk tablet adalah sebesar 4-8. Begitu ya. Jadi pentingnya untuk uji kekerasan dilakukan pada sediaan tablet. Nah, di sini Ibu mempunyai video terkait uji kerapuhan, yaitu adalah tahapan termasuk dari evaluasi sediaan tablet. Oke.
Ya, sambil Ibu jelaskan. Jadi di sini untuk uji kerapuhan tablet itu yang digunakan adalah bisa 10 tablet, bisa juga 20 tablet. Jadi itu tidak paten, jadi tergantung literatur yang kita gunakan. Nah, ini dia proses menimbang. Jadi tablet tersebut harus dibebas debukan terlebih dahulu. Kalau kalian lihat tadi dia menggunakan tuas untuk memisahkan tablet dengan debu-debunya. Baru ditimbang ke dalam timbangan dengan jumlah 10 tablet secara keseluruhan. Nah, ini sudah didapatkan datanya, kemudian ini menyalakan alat ujinya. Nah, untuk pada alat uji di sini tertera 100 dan 25. 100 itu adalah jumlah putarannya, jadi dia akan berputar sebanyak 100 putaran. Ya. Sebanyak 100 putaran itu selama 4 menit. Jadi kalau 1 menitnya berapa putaran? 25 ya. Oke. Nah, ini proses memasukkan tablet ke dalam alat uji. Oke, kita juga harus memastikan selain tablet yang kita bebas debukan, alatnya juga harus kita pastikan dia bebas dari debu. Kenapa? Nanti takutnya debu-debu ini akan mempengaruhi dari bobot dari tablet tersebut, entah dari sebelum dan yang sesudah. Nah, bisa dilihat posisi tabletnya di mana. Jadi taruhnya di bagian ini adalah rintangan begitu ya. Jadi ada yang namanya alat ujinya di sampingnya juga seperti ini, cuman rintangannya lebih banyak. Nanti akan saya jelaskan apa sih arti dari alat pembatas ini begitu ya. Nah, pastikan ketika memasang ini harus benar-benar kuat begitu ya. Jangan sampai ketika dia berputar malah ikut lepas. Nah, dia akan berputar sebanyak 100 kali. Sesuai dengan penyetingan alat yang kita setting tadi. Oke, kemudian dikeluarkan lagi setelah 100 putaran ya. Setelah 100 putaran atau selama 4 menit kita lepas lagi alatnya dan untuk mengeluarkan si tablet tersebut. Ketika mengeluarkan juga sama jumlahnya 10 tablet atau berapapun itu yang ada di dalam alat uji ini. Kita keluarkan, kemudian kita bebas debukan lagi nih. Dia bebas debukan menggunakan kuas. Apakah harus dengan kuas? Tidak, bisa juga menggunakan hair dryer, tapi dengan kekuatan yang rendah. Kalau terlalu kencang si tabletnya akan hilang ya. Ya, begitu. Nah, kemudian setelah dibersihkan dari debu, kita timbang lagi setelah dia dilakukan uji. Apakah tetap bobotnya akan tetap atau memiliki terdapat mengalami penurunan dari bobot tersebut. Gitu. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan, siapa yang ingin bertanya? Boleh angkat tangan? Ya, silahkan Hakim. Saya ingin bertanya, mengapa uji kekerasan tablet penting dalam memastikan kualitas produk? Oke, uji kekerasan tablet. Kita balik lagi ke uji kekerasan. Nah, pertanyaannya kenapa sih kita harus melakukan uji kekerasan? Oke, kira-kira teman-teman yang lain ada yang bisa bantu jawab kenapa sih kita harus melakukan uji kekerasan? Agar pas tablet masuk ke dalam bambu atau lagi kita cakra, tablet itu tidak keras gimana ya, pokoknya sesuai dengan Iya, sesuai dengan formulasi yang diinginkan, begitu ya. Oke, jadi maksudnya gini, kita kan nggak mau juga ya tabletnya terlalu keras. Kenapa? Kenapa kita nggak mau terlalu keras? Nanti ketika kita meminumnya juga kita akan lambat menerima efek terapinya. Bukannya pasien itu pengennya setelah minum obat langsung mendapatkan reaksi. Ya kan? Nah, kita harus pastikan dulu sebelum kita berikan ke pasien, kita dulu yang uji. Nah, untuk ini kita ujinya skala lab. Beda lagi dengan skala industri yang jumlahnya beribu-ribu, ya. Nah, untuk skala lab kita gunakannya tadi yang 10 tablet, dengan kita lihat dari 10 tablet itu memenuhi syarat atau tidak, dengan syarat 4-8 kilo. Nah, kenapa sih kita harus melakukan uji ini?
Nah, kenapa kita harus melakukan uji ini? Tadi pertama, nggak berbeda jauh dengan alasan si kerapuhan. Nih, bisa kalian lihat di sini. Tablet harus cukup keras untuk tahan pecah waktu dikemas, kemudian dikirim dengan kapal. Ini kan kapal bisa aja kapal terbang, kapal darat, dan lain sebagainya. Kan di angin juga nggak selalu mulus kan ya perjalanannya, dan kemudian selama perjalanan nggak selalu dia ada di paling atas kan. Kita nggak bisa menjamin bahwa sediaan-sediaan kita itu posisinya selalu di atas. Begitu. Dan juga di dalam kemasan dia pasti akan bertumpuk-tumpuk tuh di dalam kardusnya. Ya, begitu. Jadi itu adalah fungsi kita melakukan uji kekerasan, ketahanannya bagaimana sih selama dalam perjalanan. Kemudian tapi tidak menutup kemungkinan dengan kekerasan ini dia juga harus bisa melepas di dalam tubuh itu sesuai dengan yang diinginkan. Jangan sampai kita mementingkan kekerasan fisiknya sampai akhirnya kita minum obat tersebut nggak memberikan efek. Mungkin akan memberikan tapi akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Begitu. Bisa diterima Hakim? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Sudah cukup jelas? Oke. Nah, setelah itu ya, Ibu ingin nih kalian selain hanya mendengarkan dan melihat begitu ya. Ibu ingin sampai mana sih tingkat pengetahuan teman-teman semua terkait materi ini. Nah, Ibu ingin ya kalian minggu depan membuat tugas kelompok ya. Untuk kelompok saya bebaskan, untuk si pen nanti silahkan bagi merata. Kemudian untuk mencari jurnal bereputasi mengenai evaluasi sediaan tablet ya. Kemudian jurnal tersebut dibuat mind mapping di karton dan dikumpulkan di minggu depan ya. Silakan nanti saya mau setelah perkuliahan ini saya menerima tim kelompoknya, kemudian silahkan dikerjakan masing-masing. Ibu akan membebaskan mau mereview jurnal apa begitu ya, terkait tablet apapun. Kan tadi ada yang tablet biasa, tablet bersalut, selaput enterik dan lain sebagainya. Kemudian silahkan kalian lihat dan amati dari berbagai literatur yang kalian dapatkan. Apakah semua tablet itu melakukan 5 evaluasi ini atau ada yang lebih lagi dari 5 ini? Begitu ya. Oke, bisa ya minggu depan? Oke. Nah, karena sudah sampai akhir, saya mau nih ada satu orang yang menyimpulkan apa sih yang kita terima dari materi kita hari ini. Oke, silahkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silahkan Hafiz. Saya izin menyimpulkan ya Bu dari pelajaran sekolah hari ini tadi. Tablet dikatakan baik jika tablet memenuhi beberapa syarat dari sediaan tersebut, dan adapun beberapa syarat tersebut ada uji kerapuhan, ada uji kekerasan, ada uji waktu hancur, ada uji keseragaman bobot dan uji keseragaman ukuran. Jika salah satu tablet tidak memenuhi dari kriteria syarat di atas, maka tablet tersebut tidak bisa dikatakan baik. Oke, betul ya. Kita beri plus dulu untuk Hafiz. Oke, ya betul ya, sesuai dengan tujuan kita tadi, kita ingin mengetahui nih apakah kalian bisa menerima, memahami apa yang sudah disampaikan pada hari ini ya. Jadi kita simpulkan bahwa tablet dikatakan baik jika dia memenuhi 5 syarat tadi. Jika salah satu syarat aja yang dia tidak memenuhi, maka kita tidak bisa katakan dia memenuhi syarat atau dikatakan baik. Begitu. Jangan hanya sekedar ada 4 evaluasi nih yang memenuhi, sayang banget cuma 1, kita simpulkan aja deh dia memenuhi syarat, nggak bisa. Kenapa? Karena akan berdampak pada tahap berikutnya. Apa dampak berikutnya? Oke. Nah, untuk dampak berikutnya terkait dengan pertemuan kita yang ke-6 minggu depan, yaitu adalah disolusi. Ya, sedikit Ibu beri gambaran disolusi itu apa? Kenapa sih tadi kok kalau misalnya 1 aja tidak memenuhi, dampaknya ke disolusi. Nah, disolusi ini kita ingin mengetahui kadar zat aktif yang ada di dalam tablet. Nah, selain evaluasi mutu fisik,
kan kita tidak bisa ya mengatakan tablet itu juga baik kalau kita hanya melihat dari fisiknya saja. Tapi kita harus pastikan memang di dalam tablet itu memiliki zat aktif. Jangan sampai kita mengusahakan fisiknya sempurna tapi di dalamnya nggak ada apa-apa. Percuma begitu ya. Jadi akhirnya si pasien akan meminum tablet yang tidak ada khasiat apapun. Begitu. Jadi ketika 5 evaluasi tadi tidak ada salah satu yang tidak memenuhi, maka dampaknya adalah ke disolusi. Kadarnya, kita pengen tahu semua tablet yang kita hasilkan itu memiliki kadar zat aktif yang sama, seragam atau tidak. Begitu. Oke, sampai di sini apakah sudah dirasa cukup? Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita ucapkan sama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.